Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Edi Safni selaku dosen pengampu di kelas kami, dan juga kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alisarini Damayanti, Dalen Olga Paulina, Muhammad Rashid Hakim, dan saya sendiri Yesa Yeskila akan mempresentasikan satu topik mengenai resiko pasar. Di awal presentasi ini, seperti yang kita ketahui, sebelumnya Basel 1 hanya mengenal modal tier 1 dan juga tier 2 sebagai modal yang dianggap eligible atau memenuhi syarat. Lalu, pada tahun 1996, Basel Committee for Banking Supervision atau BCBS menetapkan perubahan atau amandemen terhadap Basel 1 dengan menambahkan komponen modal bank, yaitu modal pelengkap tambahan atau disebut dengan tier 3. Selain itu, BCBS memperhitungkan exposure resiko pasar trading book dalam menentukan kebutuhan modal minimum. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai posisi terkait resiko pasar. Yang diperhitungkan sebagai posisi bank adalah posisi neto, termasuk posisi on balance sheet dan posisi off balance sheet. Posisi ini dapat berupa posisi long atau short. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud posisi long dan short ya. Jadi, posisi long itu artinya total aktiva lebih besar dari total pasiva dan memperoleh laba apabila harga atau nilai pasar naik. Sedangkan posisi short adalah sebaliknya, yaitu memperoleh laba apabila harga atau nilai pasar turun. Lalu ada juga posisi portofolio, artinya nilai pasar dari posisi bank yang terdapat dalam portofolio. Instrumen dalam portofolio dapat terdiri dari berbagai jenis, baik on balance sheet dan off balance sheet. Berbagai macam posisi resiko ini mempunyai cara perhitungan nilai pasar yang berbeda. Contohnya, posisi valuta asing spot adalah nilai nominal dari posisi. Di lain pihak, posisi forward falas adalah nilai tunai atau present value dari forward sesuai dengan sisa jangka waktu sebelum jatuh tempo kontrak. Posisi zero coupon bond dan FRA adalah nilai pasar dari posisi obligasi dan FRA tersebut. Nah, untuk menentukan posisi tidak selalu harus menggunakan nilai nominal. Berbagai posisi yang mengandung resiko menggunakan jumlah nosional yang berbeda. Contohnya, posisi valuta asing menggunakan nilai nominal posisi. Sedangkan posisi forward FX adalah nilai tunai dari forward sesuai sisa waktu sampai jatuh tempo. Posisi ZCB atau Zero Coupon Bond dan FRA atau Forward Rate Agreement didasarkan pada nilai tunai sesuai faktor pasar yang berlaku. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian dari resiko pasar. Pengertian yang pertama, disebutkan bahwa resiko pasar adalah resiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga opsi. Pengertian yang kedua, dijelaskan bahwa resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Pengertian yang ketiga, resiko pasar merupakan resiko kerugian akibat penurunan harga pasar yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Contoh kasusnya yaitu yang pertama, bank membeli kupon obligasi bunga fix. Ternyata suku bunga pasar meningkat. Yang kedua, bank membeli valuta USD, sedangkan USD melemah terhadap rupiah. Selanjutnya, kami akan memaparkan resiko pasar itu terdiri dari apa saja ya.
Jadi, resiko pasar itu terdiri dari yang pertama ada resiko spesifik. Resiko spesifik adalah resiko akibat pergerakan negatif atau adverse movement harga suatu surat berharga karena faktor yang hanya berlaku bagi sekuritas atau penerbit yang bersangkutan. Contohnya, penurunan harga obligasi karena penurunan rating penerbit obligasi. Informasi semacam ini hanya akan berdampak pada obligasi yang diterbitkan oleh penerbit yang bersangkutan dan tidak akan berdampak pada harga obligasi secara umum. Yang kedua, ada resiko umum atau general market risk. Resiko umum adalah resiko akibat pergerakan negatif atau adverse movement harga pasar suatu surat berharga karena faktor yang berlaku bagi seluruh instrumen. Contohnya, penurunan suku bunga bank sentral biasanya akan mengakibatkan penurunan suku bunga pasar, sehingga akan berdampak pada nilai seluruh instrumen yang berkaitan dengan suku bunga. Nah, resiko umum ini dibedakan kembali menjadi 4 kategori. Yang pertama ada resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan suku bunga pasar yang berlawan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung resiko suku bunga. Risiko ini berlaku untuk seluruh instrumen yang menggunakan satu atau lebih dari satu yield curve dalam penentuan nilai pasarnya. Yang kedua ada risiko posisi saham. Risiko posisi saham adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga saham di pasar yang berlawan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko harga saham. Risiko ini berlaku untuk semua instrumen yang memakai harga saham sebagai bagian dalam proses valuasi. Yang ketiga ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga valuta asing di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risiko nilai tukar. Risiko ini berlaku bagi produk yang berkaitan dengan nilai tukar dan posisi yang dinilai dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang laporan bank. Dan yang terakhir ada resiko posisi komoditas. Resiko posisi komoditas adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan harga komoditas di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung resiko harga komoditas. Resiko ini berlaku untuk semua posisi komoditas dan posisi derivatifnya. Nah, sekarang kami akan memaparkan contoh kasus akibat resiko pasar. Kasus yang kami ambil yaitu kasus dari Sumitomo Corporation, yaitu kasus manipulasi harga tembaga yang sempat mengguncang pasar komoditi pada tahun 1996. Selama 10 tahun sampai 1995, Yasuo Hamanaka, kepala divisi perdagangan logam Sumitomo Corporation, sukses memanipulasi pasar. Karena itu, ia mendapat julukan Mr. Copper. Terdapat faktor yang mendukung kesuksesan Hamanaka dalam memanipulasi harga tembaga dunia, yaitu jumlah persediaan tembaga milik Sumitomo Corporation yang menurut beberapa laporan mencapai 5% pasar tembaga dunia. Laporan lain menyatakan bahwa jumlah tembaga yang dikendalikan Hamanaka pada suatu waktu tertentu mewakili 5% dari pasokan tembaga dunia. Hamanaka meningkatkan penguasaan atas pasar tembaga dengan bermain di pasar derivatif dengan membangun banyak posisi long di banyak kontrak berjangka. Risiko pasar yang berkaitan dengan kasus Sumitomo yaitu commodity position risk, di mana risiko ini timbul dikarenakan adanya perubahan harga komoditas. Sumitomo sebagai salah satu perusahaan yang melakukan penambangan dan penjualan tembaga pada sekelompok jenis instrumen tertentu. Risiko yang terjadi yaitu pada kerugian yang dicapai hingga 1,8 miliar US dollar dalam 10 tahun karena jual beli logam tembaga oleh tradernya. Selanjutnya yaitu jenis faktor risiko pasar. Faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar dari posisi portofolio bank ada 4 kategori, yaitu yang pertama, suku bunga pasar, yang kedua, nilai tukar, yang ketiga, harga pasar saham, yang keempat,
harga pasar komoditas. Oleh karena bank saat ini tidak diperkenankan melakukan transaksi jual beli saham dan komoditas, maka faktor pasar untuk bank hanya ada dua, yaitu suku bunga dan nilai tukar. Namun, untuk bank yang mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, maka bank bisa memiliki keempat faktor pasar tersebut. Resiko pasar secara umum atau general market risk adalah resiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan harga-harga secara umum di pasar. Perubahan harga yang dimaksud akibat faktor pasar, yang pertama resiko suku bunga, yang kedua resiko nilai tukar, yang ketiga resiko perubahan harga pasar dari kontrak opsi. Sebagai contohnya, naik turunnya tingkat suku bunga akan berpengaruh pada nilai pasar obligasi atau sekuritas sejenis. Risiko pasar secara umum dikenakan terhadap posisi surat berharga dan instrumen derivatif yang terkait dengan surat berharga atau suku bunga dan tercatat pada trading book. Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan risiko umum adalah dengan menggunakan metode jatuh tempo atau maturity method atau metode jangka waktu duration method. Contoh risiko pasar. Risiko pasar bisa terjadi jika yang pertama, bank menggunakan kupon tetap untuk membeli obligasi apabila harganya menurun. Suku bunga bisa meningkat. Yang kedua, bank membeli valuta asing apabila nilai tukarnya melemah, maka rupiah akan turun dan terjadi resiko pasar. Yang ketiga, kewajiban derivatif yang harus dipenuhi karena bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap. Yang keempat, bank menjual surat berharga atau melakukan aktivitas trading. Yang kelima, bank mendapatkan pendapatan utama dari kredit yang memberikan bunga bersih atau disebut net interest income atau disingkat NII. NII didapatkan dari perhitungan pendapatan bunga yang dikurangi biaya transaksi dan dibagi dengan rata-rata aktiva produktif, maka diperoleh. Resiko pasar dapat terjadi pada banking book maupun trading book. Pada trading book dapat risiko pasar langsung mempengaruhi rugi laba. Sementara pada banking book dampak risiko pasar secara tidak langsung mempengaruhi perolehan NII atau net interest income dan economic value of equity. Trading book adalah seluruh posisi akun perdagangan bank pada instrumen keuangan dalam neraca dan atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif. Trading book terjadi dari trading account. Atas posisi trading harus dilakukan perhitungan harga pasar setiap hari, market to market, di mana laba atau rugi yang timbul langsung mempengaruhi rugi laba bank. Transaksi pada trading account dimiliki dan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dari perubahan harga. Yang dimaksud proses mark to market atau M2M dilakukan dengan cara melihat harga pasar yang berlaku untuk posisi portofolio bank. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka harga pasar ditentukan dengan model valuasi. Apabila posisi tersebut tidak liquid, artinya tidak diperdagangkan di pasar, maka faktor diskonto pada model valuasi harus disesuaikan dengan suatu faktor deflasi. Materi selanjutnya yaitu identifikasi risiko pasar atau trading book. Strategi manajemen risiko pasar adalah strategi manajemen risiko proaktif yang dimulai dengan proses identifikasi sumber-sumber risiko.
Apabila bank memiliki posisi obligasi Indosat dalam mata uang USD sejumlah 1 juta dolar US dollar, jangka waktu 5 tahun, kupon dibayar setiap 3 bulan, dengan bunga LIBOR 3 bulan plus 3%, maka risiko pasar yang melekat pada instrumen tersebut adalah: yang pertama, risiko suku bunga USD jangka waktu 3 bulan. Yang kedua, risiko nilai tukar USD IDR. Selain itu, perlu diperhitungkan korelasi di antara faktor-faktor pasar tersebut, yaitu korelasi antara suku bunga USD jangka waktu 3 bulan dengan nilai tukar USD IDR. Yang selanjutnya yaitu pengukuran risiko pasar atau trading book. Dalam hal ini, langkah yang dilaksanakan yaitu mengukur estimasi dampak potensi kerugian akibat risiko dan membandingkan dengan sistem limit yang sudah ditetapkan. Apabila limit terlampaui, bank melakukan mitigasi apabila diperlukan. Langkah terakhir adalah menentukan strategi pengendalian risiko tersebut. Prinsip cost-benefit berlaku dalam pengendalian risiko pasar. Sebagai contoh, bila risiko relatif lebih kecil terhadap kemampuan perusahaan menanggung risiko, pengelolaan mungkin tidak menguntungkan dari sisi waktu dan biaya. Bila bank telah memutuskan mengelola risiko, manajer perlu memilih instrumen yang sesuai, misalkan memilih transaksi derivatif yang paling optimal. Maka dari itu, dibutuhkan pengendalian risiko pasar trading, di mana pengendalian risiko pasar trading ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang dipergunakan untuk mengelola risiko aktivitas trading, bank memerlukan tata kelola aktivitas trading melalui kebijakan dan standar operasional. Secara umum, tata kelola tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan aktivitas trading. Kebijakan aktivitas trading berfungsi sebagai pedoman utama aktivitas treasury dan pengelolaan risiko aktivitas treasury untuk dapat lebih mengakomodir aktivitas bisnis dan supaya selalu up to date. Kebijakan aktivitas trading wajib dilakukan kaji ulang secara berkala dengan memperhatikan perkembangan aktivitas trading terkini, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang kedua yaitu standar prosedur aktivitas trading. Standar prosedur aktivitas trading merupakan ketentuan internal bank yang memuat secara terinci pelaksanaan aktivitas trading treasury dan pengelolaan risiko pasar atas aktivitas trading, termasuk flowchart, pengukuran risiko pasar, proses market to market, dan manual pelaksanaan aktivitas trading. Yang ketiga yaitu kebijakan trading book. Proses penentuan harga pasar atau market to market dilakukan secara harian atas portofolio trading. Apabila terjadi laba atau rugi unrealized karena perubahan harga pasar, maka laba atau rugi yang timbul dibukukan secara langsung pada pos laba rugi. Untuk mengurangi risiko pasar, dampak kerugian atas pergerakan faktor pasar, perlu ditentukan suatu aturan aktivitas trading, yaitu dengan menetapkan limit trading. Apabila terjadi pelampauan limit, maka bank perlu melakukan tindakan tertentu yang diperlukan untuk menurunkan tingkat risiko. Kebijakan trading dibuat agar aktivitas treasury dilaksanakan sesuai dengan koridor yang ditentukan pada kebijakan dan prosedur treasury, sesuai tingkat risiko yang dapat diterima bank. Limit dapat ditetapkan dalam beberapa tingkatan agar bank tidak terlalu konservatif maupun agresif. Kebijakan juga mengatur jenis aktivitas yang diperbolehkan atau dilarang. Yang keempat yaitu pemisahan tugas. Pengelolaan aktivitas trading bukan merupakan tanggung jawab unit treasury trading saja, namun merupakan tanggung jawab beberapa pihak terkait, yaitu front office dealers, middle office, dan back office. Pemisahan tanggung jawab diperlukan sebagai langkah antisipasi terjadinya fraud yang dilakukan oleh unit front office sebagai pelaksana aktivitas trading. Sebagai contoh, transaksi dengan counterparty dilakukan oleh petugas bagian front office, namun settlement atas transaksi tersebut dilakukan oleh petugas bagian back office. Yang kelima yaitu limit kerugian atau cut loss limit atau stop loss limit. Limit kerugian atau stop loss limit juga digunakan sebagai batas kerugian yang dapat ditolerir atas suatu posisi surat berharga tertentu yang diambil oleh dealer. Limit kerugian dibuat untuk membatasi kerugian aktivitas trading. Limit kerugian dapat dibagi dalam limit kerugian harian, limit kerugian bulanan, dan limit kerugian tahunan. Apabila terjadi pelampauan atas limit kerugian tersebut, maka dealer yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas trading atau grounded untuk periode tertentu. Setelah itu, pengelolaan atas posisi dealer yang grounded tersebut akan diambil alih oleh pejabat satu tingkat di atas dealer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai banking book.
Bank dalam melaksanakan aktivitas akan terekspos risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas. Bank harus menerapkan manajemen risiko pada bank book yang memadai dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank sehingga terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh pergerakan suku bunga di pasar. Selanjutnya ada identifikasi risiko pasar. Yang pertama yaitu suku bunga. Risiko suku bunga merupakan risiko terpenting pada banking book. Tujuan pengelolaan risiko suku bunga adalah mengukur besarnya exposure risiko suku bunga dan mengukur besarnya pengaruh pergerakan suku bunga pasar terhadap pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomis modal bank. Contoh, bank memberikan kredit dengan jangka waktu repricing yang berbeda dari jangka waktu repricing dari sumber dana. Apabila terjadi perubahan suku bunga pasar, bank akan terkena risiko suku bunga berupa perubahan pendapatan bunga bersih. Kemudian, untuk risiko suku bunga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu repricing risk atau mismatch risk, yaitu kerugian yang disebabkan adanya perbedaan waktu antara repricing aset dan repricing liabilities apabila terjadi perubahan suku bunga pasar. Yang kedua ada basis risk, yaitu risiko kerugian karena penggunaan indeks suku bunga yang berbeda antara komponen pada aktiva dan pasiva yang menyebabkan perubahan beda spread antara pendapatan di sisi aktiva dengan biaya di sisi pasiva. Kemudian ada yield curve risk, yaitu potensi risiko kerugian karena perubahan suku bunga jangka pendek lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan perubahan suku bunga jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ada option risk atau potensi kerugian karena perubahan jumlah atau jangka waktu instrumen dari jangka waktu yang diperjanjikan. Kemudian ada pengukuran risiko pasar dalam banking book. Risiko suku bunga dapat dilihat atau diukur dengan dua perspektif, yaitu perspektif jangka pendek dan perspektif jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, yaitu untuk menjaga agar pendapatan bunga bersih atau net interest income tidak mengalami penurunan. Untuk perspektif jangka panjang, menjaga agar nilai ekonomis dari modal atau economic value equity tidak menurun akibat perubahan suku bunga pasar. Kemudian ada pengendalian risiko pasar dalam banking book. Bank dapat mengatur strategi posisi neraca agar perubahan faktor pasar memberikan keuntungan bagi bank, atau paling tidak meminimalisir potensi kerugian bank, yaitu dengan cara yang pertama, menetapkan prediksi pergerakan suku bunga dengan mempertimbangkan pendapatan ekonom. Yang kedua, pengukuran gap suku bunga untuk melihat dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih, serta pengukuran gap durasi untuk melihat dampak perubahan suku bunga pada nilai ekonomis dari modal. Yang terakhir, menetapkan kebijakan limit sesuai toleransi risiko bank dan memastikan gap yang ada masih dalam toleransi limit yang ditetapkan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Risiko pasar merupakan risiko kerugian akibat penurunan harga pasar yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai pasar dari posisi portofolio bank ada 4 kategori, yaitu suku bunga pasar, nilai tukar, harga pasar saham, dan harga pasar komoditas. Risiko pasar terdiri dari risiko spesifik, risiko umum, risiko suku bank, risiko posisi saham, risiko nilai tukar, dan risiko posisi komoditas. Risiko pasar dapat terjadi pada banking book maupun trading book. Strategi manajemen risiko pasar adalah strategi manajemen risiko proaktif yang dimulai dengan proses identifikasi sumber-sumber risiko. Prinsip cost benefit berlaku dalam pengendalian risiko pasar. Pengendalian risiko pasar dapat dilakukan bank dengan mengatur strategi posisi neraca agar perubahan faktor pasar memberikan keuntungan bagi bank atau paling tidak meminimalisir potensi kerugiannya bank. Sekian penjelasan kami mengenai risiko pasar. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semua dalam menambah wawasan ilmu manajemen risiko. Sekian dan terima kasih.